Selamat datang ke channel terpadu. Kita akan bacakan kisah-kisah seram versi orang Sabah. Cerita-cerita yang akan Anda dengar di sini hanya satu hiburan saja. Sekiranya Anda rasa takut, bawalah kawan-kawan Anda. Ingat, video ini bukan untuk orang-orang yang lemah semangat. Saya ulang sekali lagi, video ini bukan untuk orang yang lemah semangat. Hei kamu semua yang sedang menonton video ini, apa kabar? Kami harap kamu semua berada dalam keadaan yang baik pada saat ini. Terima kasih kerana sudah subscribe dan sudi menonton video kami. Saya, teman Anda, Rogonesti, dan semua kru Tengah Tuang mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda kerana sudi memilih channel kami sebagai saluran hiburan Anda, khususnya pada setiap hari Kamis, malam Jumaat. Sekiranya Anda belum subscribe, bolehlah subscribe channel kami dan tekan butang loceng untuk mendapat semua notifikasi setiap kali kami upload konten. Okeylah, saudara, pada malam ini Anda akan dihiburkan dengan sebuah cerita yang akan dibacakan oleh DJ Dems. Saya tidak mau kasih tahu kamu dia punya tajuk sekarang supaya tidak spoil cerita yang akan disampaikan nanti. Jadi sekiranya Anda ada pengalaman seram, tidak semestinya pengalaman berjumpa dengan paranormal atau hantu, tapi boleh juga pengalaman seram, mungkin hampir diragut, dirompak, atau apa-apa saja pengalaman seram Anda, kirimkan kepada kami ke alamat email tangatuong TANGATWONG@gmail.com. Jadi sudahkah Anda semua bersedia untuk mendengarkan cerita yang akan dibacakan oleh DJ Dems kita? Ingatlah semua, konten ini hanya suatu hiburan saja. Tidak ada sebarang bukti yang mampu membenarkannya. Apa kabar semua? Malam ini Anda bertemankan saya, DJ Dems. Saya akan bacakan kisah yang bertajuk Dengar Suara Orang Bernafas Ketika Sedang Mengulang Kaji di Asrama. Kisah ini berlaku kepada seorang pelajar yang bernama Wati, bukan nama sebenar. Kita ikuti kisah ini sekarang. Assalamualaikum semua. Aku ingin menceritakan salah satu pengalaman misteriku yang tidak dapat aku lupakan. Kisah ini terjadi kira-kira tahun 2008 di suatu hari Sabtu semasa aku masih bersekolah di salah sebuah sekolah menengah di Sabah. Sumpah, itu adalah hari Sabtuku yang aku tidak ingin ulangi, meskipun aku ada pilihan untuk mengulang masa lalu. Namaku Wati.
Aku adalah salah seorang pelajar asrama di sekolahku yang tidak perlulah aku sebutkan namanya di sini. Kejadian ini berlaku ketika semua pelajar asrama yang lain pulang ke kampung halamannya. Oh ya, masa zaman aku masih di asrama itu, setiap hujung bulan atau minggu keempat, semua pelajar dibenarkan untuk balik kampung, berjumpa keluarga tercinta. Namun ada pelajar asrama yang tinggal jauh daripada sekolah itu, tidaklah dapat untuk balik kampung atau rasa membazir untuk balik kampung, hanya hujung minggu saja. Antara pelajar yang tinggal jauh itu ialah aku. Masih kuingat lagi kejadian malam itu. Aku yang tidak balik ke kampung minggu itu sedang mengulang kaji pelajaran. Sementara itu ada beberapa orang kawan lain yang tinggal sebilik denganku. Mereka semua sedang melakukan aktiviti masing-masing. Ada yang mendengar radio, ada yang baring-baring, mungkin hendak tidur. Maklumlah, asrama itu umpama kami yang punya malam itu. Mungkin ada baiknya aku beritahu kedudukan bilik yang aku tinggal, supaya semua pendengar kisah aku dapatlah membayangkan dengan lebih baik keadaan aku pada malam kejadian itu. Kalau masuk ke dalam bilik, katil-katil akan disusun berderet di bahagian sebelah kanan, manakala sebelah kiri adalah almari. Katil-katil kami jenisnya katil 2 tingkat. Barisan katil-katil kami pula dibahagi 2 bahagian. 4 katil pertama dari pintu dan 3 lagi katil dekat tingkap. Di antara 4 dan 3 baris katil itu diletakkan satu meja untuk kami bersantai, minum-minum atau mengulang kaji pelajaran. Jadi katil aku terletaknya di bawah, yaitu katil nomor 2 dari pintu. Berbalik kepada cerita aku tadi, masa itu aku sedang khusyuk mentelaah mata pelajaran sains. Ku dengar radio kawanku yang berbunyi menemaniku sepanjang aku belajar tadi, sedang memainkan lagu Sopas Janjiku. Bunyi radio itu kedengaran semakin lama semakin perlahan, seakan-akan hendak habis bateri. Maklumlah, pada zaman aku ni, ramai orang yang ada radio pakai bateri ni di asrama kami. Entah mengapa tiba-tiba saja aku rasa meremang setelah beberapa lama mengulang kaji pelajaran. Rasa tidak sedap hati aku semakin membuak-buak. Lalu aku pun mengambil keputusan untuk berhenti mengulang kaji pada saat itu. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 12 malam. Fikirku, Wih, macam lama sudah aku belajar. Berhentilah, besoklah baru sambung. Jadi aku pun mengemas semua buku dan alat tulis yang aku gunakan untuk belajar tadi, lalu menuju ke katilku. Sementara itu, radio yang terpasang sejak tadi ini tidak lagi memainkan sebarang lagu, hanya bunyi seperti bunyi radio rosak yang dapat didengar saat itu. Malam semakin kelam, suasana di bilik itu pun terasa semakin seram. Celaka punya radio.
rumutku di dalam hati kecilku. Aku pun membiarkan saja radio itu dan mengiringkan badanku ke sebelah kanan, coba melelapkan mataku. Ketika aku hampir-hampir terlelap, tiba-tiba aku terdengar seperti seseorang yang sedang menghembuskan nafasnya dari mulut ke arah telingaku yang sebelah kiri. Pada mulanya aku coba berpikir positif, pikirku di dalam hati. Mungkin suara radio yang mau habis bateri betul. Namun setelah aku coba mengamati lagi, bunyi hembusan nafas itu terdengar bukan seperti suara radio. Rasa takut mulai menyelubungi hatiku pada saat itu. Ku coba menggagahi rasa takut itu dengan berpikir positif sekali lagi. Mungkin telinga aku yang bermasalah nih, ujarku, lalu duduk seketika sambil menyapu-nyapu telinga kiriku. Kalau pikir logik, betul juga. Kadang-kadang sebelah atau kedua telinga kita akan dengar bunyi seperti berdesing. Biasanya di dalam kereta atau ketika kita berada dalam kapal terbang terlalu lama. Setelah aku duduk sejenak di katilku, bunyi hembusan nafas itu tidak lagi kedengaran. Nah kan betul, ini mesti telinga aku yang berdesing nih, pikirku, lalu kembali berbaring. Tidak berapa lama kemudian bunyi itu kembali terdengar. Aku pun coba mengabaikan bunyi tersebut dan fokus untuk tidur. Namun aku tidak mampu melelapkan mataku karena gangguan suara hembusan nafas yang sungguh menyeramkan itu. Hatiku semakin takut, malam menjadi semakin kabut. Lalu aku pun coba memastikan sama ada bunyi itu datang daripada kawan aku atau tidak. Setelah aku pastikan yang kawanku itu tidak berdengkur untuk menghasilkan bunyi hembusan nafas seperti yang ku dengar tadi, aku pun mulai berpikir yang bukan-bukan. Aku pasrah. Lalu dengan tergetar-getar, aku kembali baring di katilku dan mengatur pernapasanku. Beberapa kali ku coba menarik dan menghembus nafasku perlahan-lahan. Pada saat itu, hanya Tuhan saja yang tahu apa yang aku rasakan. Lalu aku perasan setiap kali aku menarik nafasku, suara hembusan itu akan kedengaran. Kini aku mulai sadar yang suara hembusan nafas itu mungkin gangguan makhluk halus atau hantu. Aku hanya mampu berbungkus di dalam selimutku, menutup telinga kiriku dengan bantal sambil coba membaca surah-surah yang aku tahu. Entah berapa kali sudah ku nyanyikan zikir dan ku baca surah-surah itu. Akhirnya aku pun terlelap.